Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Banten. Kesini ada dalam rangka pengawasan ya terkait dengan pencapaian imunisasi dasar dan imunisasi anak sekolah. Nah, seperti apa hasil pengawasannya? Kita akan bertemu dengan berbagai perwakilan OPD terkait. Dan tentu saja ya ini kita mengambil tempat atau diminta difasilitasi dengan Dinas Kesehatan ya Kabupaten Serang karena memang itulah yang terkait dengan program imunisasi. Oke, ikuti terus saya, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke. Yang terhormat, ini dari tim, mohon maaf Ibu, mungkin kami tidak menyebut, belum menyebutkan nama satu-satu, Bu Retno dan tim dari KPAI Pusat Jakarta. Yang terhormat ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dokter, terima kasih, Kepala Bidang Kesmas dan Ibu, makasih Bu. Kemudian yang terhormat, di sini ada Kepala Bidang P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Dr. Isti, terima kasih sudah bergabung di aula ini. Kemudian ada Kepala Puskesmas Kramat Watu, Dr. Nik, Kepala Puskesmas Bojonegara, Dr. Yati, ini adalah Puskesmas ramah anak di Kabupaten Serang. Kemudian yang sangat kami hormati dan sayangi, ini ada dari Pokja 4 PKK Kabupaten Serang, Ibu. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Saat ini kami juga masih menunggu dari Pendidikan dan DKPP 3A atas seizin Kepala Dinas kami, Dr. Agus Sukmayadi, insya Allah memberikan amanah kepada kami untuk memulai kegiatan hari ini. Mudah-mudahan beliau tidak lama lagi bisa bergabung di ruangan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, ibu sekalian, karena semuanya ibu ya, ibu-ibu semua ya Bu Lili ya, ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih ya kepada semua yang sudah hadir, juga terutama yang sudah memfasilitasi, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Retno Listiarti. Saya adalah salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami memiliki 8 komisioner, saya adalah salah satunya. Nah, sebenarnya kalau di KPAI kami membagi 2. Jadi 4 komisioner itu masuk ke dalam namanya subkom ya, kami menyebutnya subkomisi perlindungan khusus anak. Satu lagi adalah subkomisi pemenuhan hak anak. Nah, kehadiran kami di sini sebenarnya terkait dengan PHA-nya ini. Jadi pemenuhan hak anak. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dari laporan pemerintah ya, tentu kita menggunakan RPJMN, bahwa selama pandemi, selama 2 tahun terakhir lah ya, di 2020 dan juga 2021, terkait layanan kesehatan itu terjadi penurunan memang dalam laporan nasional. Tetapi tidak, ternyata memang secara umum terjadi. Tetapi di 2021 nampaknya mulai terjadi perbaikan. Nah, perbaikan peningkatan layanan ini itu juga dalam RPJMN itu terlihat bahwa capaian-capaian itu ada, tapi walaupun sebagian daerah juga tidak tercapai, tetapi ada beberapa daerah yang kemudian mencapai. Nah, fokus kedatangan kami di sini sebenarnya layanan kesehatan dasar untuk anak. Dan layanan kesehatan dasar untuk anak ini termasuk ibu yang dalam keadaan hamil. Karena kan anak itu 0 ya, dari 0, jadi masih di perut pun kita menganggap dia sebagai anak. Nah, itu kenapa kemudian itu fokusnya ke sana. Nah, untuk layanan kesehatan dasar memang diarahkan lagi kepada pencapaian imunisasi dasar lengkap. Yang kedua adalah imunisasi anak sekolah atau BIAS.
Jadi kenapa kemudian Dinas Pendidikan kita libatkan? Karena kita juga ingin bertanya, apakah bias jalan nggak nih gitu. Tetapi secara umum sebenarnya, tapi tadi Ibu menarik juga ya ketika bilang, oh ya hitungannya itu sebenarnya seperti apa, itu juga butuh kami konfirmasi ya. Karena sebenarnya kalau di dalam laporannya di Kementerian Kesehatan, ini sebenarnya Banten termasuk capaian yang tinggi gitu. Nah memang kami ingin tahu juga capaian tinggi itu apa yang sebenarnya dilakukan, kan juga bisa menjadi contoh daerah lain atau seperti apa sebenarnya. Karena sebelumnya misalnya ada daerah yang juga punya posyandunya itu nggak cuma anak, tapi ada posyandu remaja, agar kesehatan reproduksi itu ada karena terjadi peningkatan perkawinan anak gitu. Karena terjadi peningkatan perkawinan anak, maka pendidikan seks dan pendidikan kesehatan reproduksi nampaknya juga perlu diberikan, dan daerah itu namanya Tanjung Pinang. Akhirnya mereka mendirikan juga posyandu remaja karena ternyata angka pernikahan anaknya naik 100% dari 2020 ke 2021 gitu, misalnya seperti itu. Jadi ini khusus, ini ada soal imunisasi, bukan soal perkawinan anaknya kan kalau ke sini. Nah di sini itu kami ingin tahu sebenarnya program-program apa saja yang sudah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan di kabupaten maupun di provinsi, dan juga tadi ya ada puskesmas ramah anak dan lain-lain. Itu bagaimana sih sebenarnya praktek dari pemberian imunisasi dasar lengkap. Kalau memang dirasa selama pandemi ini berkurang, lalu genjotnya gimana tuh untuk pencapaian. Nah yang berikutnya lagi adalah terkait bias tadi ya, imunisasi sekolah kan harusnya di bulan Oktober ya Bu, Oktober dan April ya kalau dari kalendernya. Tapi karena selama pandemi kan nggak dilakukan, lalu ada yang melakukan di luar bulan itu, misalnya Kota Solo kalau dari pengawasan kami. Jadi Kota Solo tuh ternyata Februari kemarin ya, Februari kemudian April mereka sekarang ini melakukan imunisasi untuk anak sekolah karena genjot ketertinggalan di tahun sebelumnya gitu. Jadi kami ngelakuin aja, nggak pakai bulannya gitu. Dulu Oktober, sekarang enggak. Pokok kami kejar, bisa seperti itu kan pemerintah kotanya melakukan itu. Nah jadi di sini gambarannya sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan dari pemberian layanan dasar, terutama imunisasi tadi, baik dasar lengkap maupun bias. Yang kedua sebenarnya kepada ibu yang hamil ya, karena kan ini terkait layanan dasar juga untuk mencegah anak-anak yang lahir dengan stunting atau meminimalkan kematian ibu dan anak. Ya, udah bisa Bu langsung. Ya baik. Jadi kalau untuk 2020 memang Bu awal-awal pandemi itu sangat luar biasa ya ketatnya prokes, sehingga memang kegiatan luar gedung itu sangat-sangat kita batasi ya. Bahkan posyandu itu nanti teman puskesmas boleh bercerita ya. Sempat kita hentikan ya, terus terang ya posyandu itu, dan kita gantikan memang dengan kunjungan rumah. Jadi memang cakupannya agak sulit dicapai karena untuk mengunjungi rumah ini Kabupaten Serang sangat luas Bu. Kita 29 kecamatan dengan 31 puskesmas yang wilayahnya ada yang di gunung, ada yang di laut gitu ya. Sehingga memang cakupan 2020 ini memang agak turun dibandingkan dengan cakupan tahun sebelumnya. Kabupaten itu luas sekali ya Bu? Luas sekali Bu, dari ujung ke ujung. Jadi kita sebelah sana barat itu Cinangka, itu berbatasan dengan Carita, Kabupaten Pandeglang. Kemudian sebelah sana ada, kenapa Bu? Pandeglang itu berbatasan dengan Carita, Pandeglang. Kemudian kita di sana ada Bojonegara dengan Pulau Ampel, itu berbatasan dengan Laut Jawa, dan Pulau Ampel itu berbatasan dengan wilayah Cilegon. Kemudian yang di sebelah timur kita ada Kopo, itu berbatasan dengan Lebak Bu, dengan Majak Lebak ya. Kemudian di daerah Balaraja ya, Tanara itu berbatasan dengan Tangerang yang daerah apa tuh Kabupaten Tangerang, yang wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Bu, tapi bukan kota ya. Kemudian Cikande itu berbatasan dengan Balaraja. Jadi itu memang luas sekali Bu bentangan wilayah dari Kabupaten Serang. Dan ini merupakan kesulitan tersendiri ya bagi kami untuk menjangkau yang tadi kunjungan rumah door to door. Namun demikian di tahun 2020 ini data yang kami dapatkan dari teman-teman pengelola,
itu cakupan imunisasi dasar lengkap kita masih bisa mencapai 105% ini Bu. Jadi dengan upaya tadi kerja keras teman-teman di lapangan kita masih mencapai 105%. Kemudian justru di 2021 ini yang agak turun ya, jadi 89,2%. Ini untuk imunisasi dasar lengkapnya. Tadi posyandu kalau 2021 sudah mulai kita buka ya dengan pembatasan peserta, kemudian yang tidak hadir di posyandu memang teman-teman kejar dengan kunjungan rumah dan juga bekerja sama dengan bidan praktek mandiri. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan supaya cakupan imunisasi ini bisa tetap memenuhi target yang diharapkan sehingga kekebalan komunitas juga bisa terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Eni Kutmawati sebagai salah satu Kepala Pusmas di Kabupaten Serang, Puskesmas Keramat Watu, Bu. Mungkin menambahkan terkait dengan Ibu Kabid tadi capaian kabupaten. Kalau untuk di Puskesmas itu terkait dengan layanan. Jadi kalau kabupaten itu merekap ataupun menerima laporan, tapi pemberi layanan adalah kami di Puskesmas. Nah, terkait dalam masa pandemi tahun 2020 dan juga 2021 memang ada perbedaan yang sangat signifikan, Bu, terutama adalah dalam hal pelaksanaan kegiatan ataupun pelayanan. Karena memang seperti tadi beliau sudah menyampaikan, Ibu Kabid, ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk berjalannya pelayanan terkait dengan masa pandemi. Nah, tapi dengan adanya kebijakan yang sudah disusun oleh Kabupaten Serang untuk pelaksanaannya, alhamdulillah, meskipun memang tidak seperti saat tidak pandemi, tapi tetap kita bisa laksanakan dengan tadi salah satunya adalah kunjungan rumah, kemudian juga temu janji, dan juga ada pengaturan pelayanan baik dalam gedung maupun di luar gedung. Nah, terutama khusus untuk di pelayanan anak dan remaja ini, Bu, kalau untuk di Puskesmas Keramat Watu, kami mempunyai yang pertama adalah dalam melaksanakan kegiatan ini ada pemenuhan sarana prasarana dan juga SDM yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Kemudian juga ada alur pelayanan untuk anak, Bu, yang kita buat untuk di Puskesmas. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ya ataupun imunisasi lengkap ya untuk dasar itu untuk di Puskesmas selama pandemi kita tetap berjalan dengan kita itu jadi ada perjanjian, jadi ada pembatasan dalam sehari maksimal 10 sampai 15 seperti itu. Jadi tetap kita laksanakan. Kemudian kita juga ada pembukaan hari vaksinasi, Bu. Jadi hari Selasa dan juga hari Jumat. Itu kita tetapkan itu di untuk semua puskesmas. Kalau untuk semua puskesmas harinya beda-beda, Bu, kebijakannya lain-lain. Tapi untuk di Keramat Watu kita membuat jadwal untuk vaksinasi itu di hari Selasa dan Jumat. Nah, kemudian selain itu untuk mendukung pelayanan kepada anak kita juga ada dari segi pemenuhan sarana prasarana itu ada pojok ASI, Bu. Jadi untuk terutama untuk yang masih menyusui kita ada sarana untuk tempat untuk memberikan ASI-nya, dan juga untuk pelayanan anaknya juga terpisah, Bu, terpisah dari untuk pelayanan dewasa. Dan untuk selain terpisah juga kita sudah alurnya itu memisahkan antara yang infeksius dan non infeksius, jadi kita bedakan. Nah, kemudian selain itu kita juga ada sarana bermain, Bu, sarana bermain dan juga edukasi di Puskesmas. Nah, selain itu kalau untuk remajanya terkait dengan program FE ya, untuk remaja kita juga berjalan koordinasi kita dengan tim UKS sekolah. Kemudian kalau untuk bias, Bu, kita memang di tahun 2021 pelaksanaan memang kemarin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang Oktober gitu ya. Tapi alhamdulillah terlaksana kemarin kita Desember dengan nyebrang itu ke Januari ya, Dok ya, karena memang ada yang sasarannya itu memang banyak, ada yang sedikit gitu. Jadi kemarin diberikan batas waktu sampai dengan minggu kedua Januari itu untuk Kabupaten Serang untuk kegiatan bias itu sudah selesai. Dan alhamdulillah kita semua untuk Puskesmas di Kabupaten Serang itu sudah dapat melaksanakan untuk kegiatan bias. Yani Dianto dan Ibu Entin Bubun dari Pokja 4 tim penggerak PKK Kabupaten Serang. Di sini saya ditugaskan oleh Pak Ketua
Kebetulan Ketua Pokja 4 Kabupaten Serang laki-laki. Oh iya. Iya, Pak Hendar. Beliau ada tugas ya, maka beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat menugaskan kami ke sini. Kami tim penggerak hanya menggerakkan ya Bu ya. Semacam satu contoh begini. Kemarin dari Dinkes, ayo kita galakan vaksin buat ibu hamil. Nah, kami hanya menggerakkan ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Pokja 4 Kecamatan bahwa hari ini akan ada vaksin di puskesmas masing-masing. Alhamdulillah kami punya grup dan alhamdulillah sekarang udah pada masuk, udah melaksanakan vaksin itu sendiri ya Bu ya. Jadi kami tinggal mantau sesuai. Kalau masalah data, kami hanya nunggu data laporan dari kecamatan, dari Pokja 4 kecamatan ya Bu ya. Sekali lagi kami hanya menggerakkan ya Bu ya. Oh jadi Pokja ini ada di level kecamatan? Juga? Dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa. Oh desa. Jadi berjajar ada ke desa. Ya alhamdulillah suatu contoh tahun 2021 ya Dok ya, ada gebiar vaksin. Ya. Diminta satu kecamatan itu 70 orang, ternyata melebihi target ya Dok ya waktu 2019. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis atau KEK di tahun 2020 1,34%, kemudian tahun 2021 1,14%. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk ibu hamil yang mengalami KEP ini di wilayah kerja itu ada bersama-sama lintas sektor Bu, tapi kalau internal kami ada pemberian tablet tambah darah, kemudian ada pemberian PMT, makanan tambahan. Kemudian untuk ibu hamil dengan usia anak kurang dari 19 atau 21 tahun 2020 866 orang, ke tahun 2021 975 orang. Jadi naik. Itu PR kami nih Bu. Dan tentu kami perlu kerjasama dengan OPD yang lain, terutama DKBP 3A untuk pencegahan Bu. Kemudian untuk proporsi ibu hamil bersalin di tenaga kesehatan di rumah masih terjadi Bu di Kabupaten Serang 8,7%. Kemudian oleh dukun juga masih ada Ibu 2%. Ini nanti PR kami dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian persalinan di Vaskes 89,3%. Untuk apakah ada kemitraan dengan OPD dalam mencegah kematian ibu? Ada Ibu, kami punya tim kiblah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kemudian Kabupaten Serang juga memiliki ada tim audit, ada tim percepatan kematian ibu bayi. Di sini ada Dokter Isti yang dulu termasuk merintis Bu untuk kerjasama lintas sektor pada saat beliaunya menjadi Kepala Seksi Kesehatan Keluarga. Kemudian untuk pelayanan kesehatan balita, karena tahun 2020 memang awal COVID, ini sama dengan yang disampaikan Dokter Isti. Untuk capaian kesehatan balita kami melihatnya, mengukurnya ini dari capaian D/S-nya Bu. Di tahun 2020 48,8%, tahun 2021 alhamdulillah sudah naik menjadi 74,8%. Kemudian untuk cakupan pelayanan mendapatkan kapsul vitamin A 2020 77,5%. Alhamdulillah tahun 2021 naik kembali menjadi 95,12%. Kemudian untuk persentase gizi kurang dan gizi buruk, kami melihatnya dari data EPPGB-GM Bu yang ada di kami. Ini bisa dipantau juga oleh Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten ataupun Kemenkes, karena data ini adalah online. Tahun 2020 dilaporkan gizi kurangnya 8,1%. Tahun 2021 7,8%. Kemudian untuk kekurangan gizi atau underweight
tahun 2020 9,22%, tahun 2021 9,8%. Untuk cakupan gizi lebih, karena gizi lebih juga merupakan PR untuk gizi masyarakat, di tahun 2020 2,2%, di tahun 2021 2,09%. Capaian ASI eksklusif tahun 2020 61,23%, tahun 2021 63,27%. Kemudian, apakah ada tim gugus tugas penanganan masalah gizi di wilayah kerja Kabupaten Serang? Ada. Kami menjadi lokus penurunan stunting, Ibu. Jadi kami memang memiliki SK Bupati untuk percepatan penurunan stunting, dan kami memiliki tim percepatan penurunan stunting yang semuanya itu adalah antar konvergensi, Bu, lintas sektoral. Kemudian apakah ada program inovasi pencegahan dan dalam penanganan masalah gizi? Ada, Ibu. Ini oleh teman-teman puskesmas, termasuk dari Dr. Yatni dan Dr. Eni. Di sini dari Dr. Yatni Bojonegara itu dilaporkan ada yang namanya Gemani Canting, ya Dok ya. Gerakan makan ikan cegah stunting, Bu. Kemudian ada puskesmas lagi Pulau Ampel, namanya nama inovasinya nih, Bu ya, Wasita, makanan siap antar anak balita. Kemudian ada Masabu, makanan siap antar ibu hamil. Ini kerjasama dengan CSR, khususnya Chandra Asri. Kemudian dari Padarincang ada Ratu Pelita, Gerakan Persatuan Kader Peduli Kesehatan. Ini juga untuk penurunan stunting, termasuk pencegahan terhadap penurunan kematian ibu bayi. Masih banyak lagi, Bu, banyak sekali gitu. Nah, kemudian untuk tablet tambah darah remaja putri, nah ini yang memprihatinkan, Ibu. Untuk capaiannya 2020 2,87%, untuk tahun 2021 2,45%. Nah, ini mungkin kami perlu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. SMP itu di bawah kewenangan kabupaten. Iya. SMA itu di bawah kewenangan dari provinsi. Nah, ini mungkin perlu kita kerjasama untuk meningkatkan cakupan ini. Itu. Nah, selama pandemi COVID juga dilaporkan pembelajaran tatap muka sempat terhenti, Bu. Jadi kami distribusi tablet FE, tapi kami tidak menyampaikan bahwa tablet FE itu pasti dikonsumsi atau tidak, gitu ya. Karena kan dibawa pulang, Bu, dititip ke guru UKS itu ya. Pada saat pembelajaran tatap muka itu kan ada masa-masa yang sama sekali tidak belajar, ada masa pembelajaran terbatas kalau levelnya turun kan, Bu ya. Nah, itu memang tidak langsung bersentuhan dengan kami. Kalau biasanya bersentuhan kami penyuluhan dahulu sehingga anak-anak itu mengerti betul apa manfaat tablet FE, sehingga peminumnya itu kami bisa meyakini lebih maksimal dibanding kalau kami hanya menyerahkan pilnya dan kepada guru UKS. Kemudian untuk presentasi jumlah konselor ASI ada di 31 puskesmas, Bu. Kemudian kader PMBA itu ada di 31 puskesmas. Ini baru dilatih tahun 2021 yang lalu. Kemudian untuk apakah ada mitra dalam peningkatan PMBA? Ada, Ibu, dengan OPD ketahanan pangan. Kemudian apakah ada program inovasi dari PMBA terutama untuk usia di bawah 2 tahun? Kami memang belum semua. Kami laporkan juga ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten, ada pos gizi, Bu. Tapi memang belum di 29 kecamatan yang ada atau 31 puskesmas. Kemudian apakah proses pelaksanaan atau hambatan atau inovasi yang dilakukan dalam kegiatan posyandu balita di masa pandemi COVID? Awal memang ada masalah, Ibu. Kemudian kami selalu koordinasi dengan teman-teman di P2P untuk mengikuti juknis ya terhadap pelayanan kesehatan yang memang kami harus laksanakan dengan inovasi-inovasi di pandemi. Jadi pada saat pelayanan posyandu sudah dibuka kembali, memang tidak seperti sebelum era pandemi, tapi ada pembatasan. Ada pembatasan kedatangan dengan mengatur jumlah di waktu-waktu tertentu. Kemudian petugas posyandunya pun harus pakai APD dan prokes ya, ini Dokter Yakni dan Dokter Nik ya.
menyesuaikan dengan level COVID di level pandemi di puskesmas masing-masing, dan tugasnya juga kadernya juga harus taat prokes, dan mungkin teman-teman puskesmas yang bisa menceritakan ini untuk pelayanan di lapangannya. Itu yang bisa disampaikan Ibu selama berproses mengisi data. Ini memang masih ada beberapa data yang belum terisi, nanti insya Allah kita lengkapi secara pasti, dan karena memang data ini kan baru kami terima ya Bu ya, tapi kami memiliki semua data ini ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ada yang mau menambah dari tim data KPAI, kami memohon untuk bisa mendapatkan itu. Yang kedua, ada beberapa catatan ya tadi yang menarik, misalnya terkait dengan ada dengan CSR ya, yang soal makanan siap antar ya, ibu hamil maupun balita, itu sesuatu yang menurut kami ya kerjasama seperti itu sangat penting ya, luar biasa. Kemudian tadi ternyata ada di semua desa itu udah ada bidan gitu ya, hanya tadi ada catatan juga terkait dengan imunisasi dan vaksin yang ternyata banyak orang tua yang memang mesti disadarkan kembali ya Bu ya. Nah tapi terkait ini sebenarnya kalau untuk anak sekolah di sini, apakah vaksin COVID-19 itu jadi syarat untuk PTM ya Bu? Belum ya. Jadi memang enggak ya, sehingga nggak bisa ngedorong juga gitu ya. Tapi kalau secara umum tadi kan tadi Ibu bilangnya kalau di wilayah Ibu sekitar 50% gitu ya. Tapi kalau secara umum di Kabupaten Serangnya berapa persen ya Bu untuk COVID? Untuk anak sekolah gitu. Karena kan ada sentra vaksin sekolah ya. Terus sambil Ibu nyari ya Bu, saya juga mau tanya karena tadi nggak sekarang udah PTM ya, udah pembelajaran tatap muka kan ya. Tapi selama membuka PTM baik 50% atau 100%, pernah buka tutup sekolah karena ada kasus ya Bu? Nah, itu gimana koordinasi dengan puskesmas Bu? Bisa saya dibantu dijelaskan? Iya, tapi karena nggak ada ya Bu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi ada beberapa sekolah yang kemarin setelah dilakukan kebijakan PTM meskipun baru 50% waktu itu, setelah ada guru dan murid yang terkonfirmasi positif, kemudian ditutup gitu. Ditutup sampai dimungkinkan kembali untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Itu ada di beberapa kecamatan Bu. Kalau data lengkapnya memang ada di di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sempat Bu memang yang sempat ada beberapa. Kalau misalnya ditemukan begitu, ada tracing sama testing. Ya. Nah, kalau ada kasus positif kan langkahnya memang mereka melaporkan ya kepada puskesmas ya. Siapapun yang menemukan itu memang dilaporkan ke puskesmas. Nah, nanti petugas puskesmas akan melakukan tracing ya. Jadi di tracing kontak eratnya siapa saja, suspeknya siapa saja, kemudian dilakukan tes karena alhamdulillah sudah ada rapid antigen, sudah bisa untuk diagnosa, itu sangat membantu. Kalau dulu dengan swab PCR itu kita harus nunggu 14 hari gitu ya, belum dikirimnya kapan. Nah, dengan rapid antigen sudah bisa diagnosa sehingga kita lebih cepat untuk menemukan kasus dan membatasi penularan. Oh, jadi pakai antigen ya? Kalau lagi tracing pakai antigen berarti? Iya, kita pakai antigen. Oke. Jadi yang kontak erat tadi kita langsung lakukan rapid antigen. Ini teman-teman surveillance puskesmas yang bergerak. Jadi meskipun datanya misalnya dari rumah sakit kita dapat ya pasien dirawat dengan COVID positif, itu tetap kita lakukan tracing. Oh. Ya. Lalu yang merekomendasi ditutup berapa lama? Misalnya ditutup seminggu atau 14 hari itu puskesmas? Itu biasanya koordinasi Bu antara sekolah ya dengan pihak puskesmas gitu. Tapi memang kebijakannya ada di sekolah ya. Gugus COVID tingkat kecamatan. Ya. Oh, juga gugus tugas COVID ya. Satgas COVID ya di tingkat kecamatan. Jadi koordinasinya udah bagus di kita, jadi sudah dikoordinasikan dengan baik. Kira-kira. Terus ditemukannya kasus tuh di level jenjang pendidikan mana aja? Apakah pernah di SD, SMP, SMA?
Yang saya tahu kemarin laporannya SD, Bu. Kalau SMP, SMA saya belum. SMA ada ya kemarin ya? Ada juga ya? Beberapa Oke. yang dibahas soalnya SD, SMP semuanya ada. Baik. Iya. Ya, Ya, makanya nggak dibahas. Cuma kalau COVID kan jadi daerah juga ya kalau Iya. terkait 3T-nya ya. Baik, terima kasih Bu karena tadi Dinas Pendidikan ada sehingga saya jadi bertanya dan alhamdulillah sudah dapat jawabannya gitu ya. Nah, yang pertama ya kami KPAI mengapresiasi ya bahwa sudah melakukan segala upaya di tengah-tengah kesulitan karena pandemi gitu ya, dengan segala keterbatasan, tapi sudah ada upaya dilakukan oleh semua pihak sampai pada level ibu-ibu PKK ya Pokja yang juga ikut mendorong. Saya rasa ini kan menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Yang kedua mungkin kalau kami KPI kan tadi ada kesulitan menyadarkan orang tua ya terhadap pentingnya imunisasi atau tadi dia imunisasi dan vaksin kan sama gitu, tapi ya pokok imunisasi dasar maupun imunisasi anak sekolah gitu ya. Kalau sekarang kan bahkan serviks ya juga udah digratiskan gitu oleh pemerintah. Nah ini kami mendorong itu mungkin penting dievaluasi agar capaiannya tinggi. Artinya gini, apakah orang-orang ini pikiran terkait dengan dia tidak mau divaksin atau nolak vaksin, apakah karena faktor agama? Kalau karena faktor agama, mungkin perlu melibatkan tokoh agama menurut kami. Ya biarlah tokoh agama yang bicara dalil-dalil kan lebih dipercaya tuh. Tapi kalau ternyata itu karena budaya, mungkin bisa anak saya dulu saya nggak divaksin gitu, nggak kenapa-napa tuh nggak sakit juga, padahal kan karena kekebalan kelompok mungkin kurang dipahami juga gitu ya. Tapi ini mungkin perlu menyadarkan bahwa banyak penyakit-penyakit sekarang yang sebenarnya bisa dicegah pakai imunisasi. Dan jadi ketika nggak diimunisasi ya pasti akan terjadi tuh kayak difteri. Sekarang kan mulai ada tuh ya di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga campak udah mulai ada lagi gitu. Itu sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi gitu. Nah barangkali kalau memang itu adalah budaya, mungkin kita menghadirkan tokoh masyarakat ya pada saat itu ya. Selain tokoh agama ngomong ya mungkin penting juga ada dokter atau bagian kesehatan gitu, sehingga masyarakat ini bisa dipahamkan gitu ya kenapa seperti itu. Kayak campak, rubella itu kan ngeri banget kalau ibu hamil kena rubella gitu. Mungkin penting untuk diberi bayangan gitu, penjelasan ya kenapa kemudian bisa dicegah kok, kita nggak cuma sekedar disuntik sebentar. Kemudian ada ibu-ibu juga gitu di beberapa daerah tuh saya nggak mau imunisasi karena habis itu pasti anak saya demam gitu, jadi nggak mau repot demam gitu. Padahal repot demam cuma 3 hari maksimal, bahkan mungkin banyak yang sehari doang gitu. Tapi kalau anaknya suatu saat kena itu lebih repot lagi ya sebenarnya. Mungkin hal-hal begitu penting dievaluasi untuk kita tahu dari mana sih sudut pandang mereka yang keliru. Kalau memang agama ya kita libatkan aja tokoh agama. Kalau memang budaya mungkin kita bisa libatkan tokoh masyarakat. Tapi kalau memang itu adalah ketidaktahuan sama sekali, mungkin bisa melibatkan teman-teman nakes gitu ya. Saya pikir itu untuk menguatkan tadi agar imunisasi dan tadi tercapai gitu ya. Tadi kan juga dengan angka 50 ya Bu, pingin banget kita ningkatin, tapi gimana kalau kan nggak bisa maksa ya masalahnya. Dan anak itu masalahnya kalau dia mau kita imunisasi harus ada izin orang tua, itu kan menjadi problem yang ya memang harus begitu, mau bagaimana, karena anak belum bisa memutuskan gitu ya. Nah kita harus menyadarkan bahwa imunisasi adalah hak anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelah saya sudah ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ya Pak ya. Ya, nah kebetulan tadi pas rapat beliau memang ada rapat dengan Bupati ya. Bupati, Ketua Dewan Kabupaten Serang dan Forkopimda Kabupaten terkait dengan persiapan menjelang 1 Syawal 1443 Hijriah tahun Masehi 2022. Ya, mau nggak mau ya, karena memang semua kepala dinasnya datang ya, ini hal yang penting. Jadi tadi Bapak diwakili oleh kabit-kabit dan memang tadi juga datang dari Puskesmas, dari provinsi juga ada. Nah Pak, kami kan kesini itu sebenarnya tentang layanan kesehatan dasar. Dan tadi layanan kesehatan dasar itu mulai dari yang tadi pemberian makanan yang untuk pencegahan stunting bagi ibu yang sedang hamil, kemudian juga tadi
terkait dengan vaksinasi COVID-19, juga imunisasi dasar dan bias, Pak. Bias. Nah, kami mungkin Bapak secara ini yang pertama kami minta diperkenalkan dulu. Jadi nama Bapak, jabatan, dan sudah berapa lama menjabat, sebelumnya di mana? Baik. Itu dulu Pak pertama, silakan. Baik, nama saya Agus Sukmayadi. Latar belakang saya seorang dokter gigi. Saya menjabat sebagai kepala dinas sejak tahun 2019 Kabupaten Serang. Pengalaman bekerja sudah hampir 34 tahun sebagai pegawai negeri sipil di 3 wilayah provinsi. Karena begitu saya lulus dari Universitas Pajajaran, saya ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan pada waktu itu di Provinsi Lampung. Oh, Lampung, ya, Sumatera maksudnya Sumatera. ya. Kemudian ya Sumatera bagian selatan. Kemudian saya pindah ke Provinsi Banten itu tahun 2003 dan bekerja di puskesmas itu kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun 20 ya? tahun di puskesmas, di berbagai puskesmas. Oke. Pengalaman itu yang menjadi dasar saya untuk pindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Dan ilmu yang kami peroleh di puskesmas memang sangat berharga dalam mengembangkan bagaimana kita membangun sebuah daerah menjadi pembangunan berwawasan kesehatan. Tidak hanya pelayanan kesehatan. Luar biasa ya, jadi pengalamannya Bapak nih luar biasa. Nah, kita mau nanya Pak, secara umum layanan kesehatan ini Bapak sebagai kepala dinas, gimana Pak mandangnya selama pandemi ini Pak? Karena kan pandemi kan banyak halangan, banyak kendala, dan akhirnya juga terjadi penurunan layanan. Nah, gimana Pak? Sebetulnya masa pandemi COVID memaksa fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pada saat pandemi tahun 2020 ditetapkan oleh Presiden, ada ketentuan untuk mengurangi kontak dengan pasien, sehingga pelayanan-pelayanan yang bersifat komunikasi menggunakan media elektronik, daring dan sebagainya itu lebih ditingkatkan. Padahal jadi halangan ya untuk di kabupaten untuk pelayanan kesehatan memang agak terkendala ya, karena tentunya kita bisa memahami kalau pelayanan kesehatan itu kan harus langsung melihat pasien atau kondisi dari anak tersebut bila mengalami hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Tetapi itulah makna atau hikmah dari COVID-19 pun ada sisi positifnya, sehingga dikembangkan pola-pola interaksi sosial, interaksi melalui elektronik, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita melihat itu merupakan sebuah tantangan, tantangan untuk kita di dinas kesehatan maupun di puskesmas sebagai pemberi pelayanan langsung. Dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu memang terkendala. Ya, contoh seperti kegiatan penimbangan balita di Posyandu, karena di awal pandemi memang itu sudah diingatkan oleh Satgas untuk mengurangi kontak langsung atau mengurangi interaksi sosial, termasuk interaksi kesehatan di tempat-tempat umum seperti Posyandu, untuk lansia itu di Posbindu dan sebagainya. Kemudian ada untuk kegiatan bias pun atau kegiatan imunisasi di sekolah memang terkendala, sehingga diperlukan pelayanan yang drive-thru. Jadi kontak dikurangi tetapi tidak mengurangi makna dari pelayanan vaksin itu sendiri. Jadi dengan segala keterbatasan tetap dilayani. Tetap dilayani. Termasuk ada home visit ternyata juga ya. Kita menggunakan data melalui PISPK, kemudian bekerja sama dengan Disduk Capil, alamat orang tua ataupun alamat anak yang perlu kita layani di tempat langsung di tempat kediamannya sendiri. Luar biasa ya. Nah, harapannya nih Pak, terakhir harapannya apa Pak? Dengan kondisi yang sekarang sudah mungkin lebih membaik insya Allah ya. Sebetulnya masa pandemi belum dicabut melalui Perpres. Jadi kita semua tetap harus waspada bahwa prokes itu tetap menjadi acuan kita dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19.
Dan kita berharap teman-teman di Fasiankes melakukan inovasi-inovasi lebih lanjut tentang bagaimana kita menjangkau sasaran-sasaran, bisa melalui kunjungan langsung, kunjungan rumah maupun kunjungan ke fasilitas atau mereka berkunjung ke puskesmas. Dan tentunya ini akan menjadi harapan kita semua agar masyarakat tentunya mau datang ke sentra-sentra pelayanan vaksin. Karena vaksin seperti kita ketahui bahwa merupakan salah satu upaya kita dalam melakukan pencegahan dan peningkatan daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Ya, kalau memang bisa kita cegah, kenapa enggak ya? Betul. Terutama anak-anak, karena anak-anak ini kan untuk divaksin harus izin orang tua. Dan itu rentan terhadap penularan. Dan hak anak tuh kan untuk sehat ya Pak ya? Betul. Dan ini salah satu cara, pemerintah udah nyediain gratis pula, kenapa tidak digunakan gitu ya? Manfaatkan fasilitas itu. Nah, mudah-mudahan terus punya kesadaran orang tua ya Pak ya, dari percakapan ini. Oke, demikian video ini kita akhiri setelah tadi diskusi lebih dari 2 jam dan tadi ngobrol singkat dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak waktunya.